Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Ikitiani. Saya kandidat Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020 asal sekolah SMA Negeri 1 Payung. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mosi dan solo debat saya yang sudah ditentukan, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Teori tentang indeks integritas ini masih diperdebatkan. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan tergantung dari cara menghitung indeks dan variabel yang diperbandingkan. Teori awal yang dikembangkan Bird tahun 1930 misalnya, kiranya sudah tidak cocok lagi dipakai karena hanya mendasarkan diri pada perbandingan indeks integritas tes atau ITT, kiranya lebih tepat dipakai sebagai ungkapan ketimbang ISS. Karena seluruh diskursus tentang teori indeks integritas hanya mengukur indeks kejujuran sebuah tes pada ujian nasional dan tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan perilaku jujur sebuah sekolah secara umum. Fungsi indeks integritas selalu terbatas. Karena itu adalah keliru mengeneralisasi hasil indeks integritas tes untuk menilai kualitas kejujuran sebuah sekolah. Berbagai macam teori indeks integritas, terutama yang klasik, tidak dapat diterapkan dalam konteks ujian nasional di Indonesia. Karena ujian nasional di Indonesia bukan hanya ada satu varian soal, melainkan ada 20 varian soal. Teori sumber pelaku sudah lama ditinggalkan karena tidak memiliki kekuatan memprediksi tingkat kejujuran. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan, berbicara tentang pendidikan bukan hanya bicara komponen akademis, tapi juga komponen integritas. Indeks integritas ini diharapkan dapat mengirim pesan kepada semua pelaku pendidikan bahwa jika ingin nilai hasil ujian nasional siswa berwibawa, maka sekolah harus jujur. Indeks integritas sekolah dalam melaksanakan ujian nasional akan diberikan kepada sekolah dan pemerintah daerah. Serta khusus untuk SMA sederajat disampaikan ke PTN. Kata Mendikbud pada rapat kerja dengan Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta pada Senin 6 Mei tahun 2015. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, Kementerian memiliki data pelaksanaan ujian nasional yang lengkap setiap tahun. Data inilah yang dipakai dalam mengukur indeks integritas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengakui bahwa indeks integritas yang didapatkan dari ujian nasional ini tidak bisa mengukur semua aspek integritas. Tapi, dari indeks integritas, ujian ini setidaknya bisa mencerminkan pola kejujuran sekolah kita melaksanakan ujian. Menteri Anies mencontohkan, sekolah yang mendapat indeks integritas 85, maka dapat disimpulkan bahwa di sekolah tersebut memiliki indikasi sebesar 15% telah terjadi kecurangan. Semakin besar indeks integritas, maka kejujuran di sekolah tersebut semakin tinggi. Dan bagi sekolah yang memiliki indeks integritas tinggi akan dipanggil khusus ke Jakarta sebagai bentuk penghargaan. Dengan adanya indeks integritas ini, tidak hanya ujian nasional, tapi sekolah juga didorong untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain dengan kejujuran. Indeks integritas juga akan menjadi nilai tersendiri bagi setiap sekolah, karena masyarakat tidak lagi menjadikan angka ujian nasional sebagai patokan dalam memilih sekolah, melainkan indeks integritasnya. Menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dalam pendidikan merupakan tantangan utama pendidikan. Inflasi nilai mencontek selama ujian nasional, bocornya soal plus jawabannya, dan berbagai bentuk kecurangan lain menjadi tanda kegagalan lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran. Indeks integritas sekolah atau ISS bisa menjadi solusi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memperkenalkan istilah baru kepada publik
terkait kebijakan ujian nasional yaitu ISS. Indeks ini menjadi petunjuk sejauh mana sebuah sekolah memiliki tingkat kejujuran dalam melaksanakan ujian nasional. Indeks integritas ini bisa menjadi pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam menyeleksi calon mahasiswa baru. Sistem pelaporan skor ISS dalam ujian nasional 2015 pun dipertanyakan. Nilai tidak akan dipublikasikan kepada masyarakat, tetapi hanya menjadi informasi yang diberikan pada sekolah dan perguruan tinggi. Pembatasan pemberian informasi publik ini membuat kita bertanya apakah ISS merupakan rahasia negara seperti soal ujian nasional yang bukan konsumsi publik. ISS dipakai untuk memberitahu sekolah tentang skor nilai kejujuran sehingga sekolah dapat mengevaluasi diri dalam menanamkan nilai kejujuran ini. Kiranya informasi yang sama juga dibutuhkan orang tua dan masyarakat di mana mereka menyekolahkan anak-anaknya. Bila secara teoretis, ISS sesungguhnya tidak mengukur kualitas kejujuran sekolah atau kejujuran seluruh anggota sekolah, melainkan hanya menilai sejauh mana dalam ujian nasional siswa satu dan yang lainnya saling mencontek melalui perbandingan data statistik jawabannya benar dan salah dengan menggunakan kerangka teori tertentu, di mana kerangka teori ini pun masih diperdebatkan di kalangan para ahli psikometrik. Kiranya terlalu berlebihan menganggap hasil evaluasi ISS sebagai rahasia negara. Hal-hal ini kiranya lebih mendesak diperjuangkan dan diterapkan dalam lembaga pendidikan kita ketimbang memperkenalkan istilah baru, kerangka teorinya masih diperdebatkan. Menilai kejujuran sekolah tidak dapat dilakukan melalui analisis statistik. Jawaban benar dan salah adalah sebuah ujian di mana kerangka teori yang menjadi landasannya masih banyak diperdebatkan di kalangan ahli psikometrik sendiri. Kejujuran perlu dilatih. Oleh karena itu, kesimpulan dari mosi yang saya sampaikan adalah tujuan, konsep, dan metodenya dipertanyakan ketika kita mengembangkan nilai integritas sekolah. Dan sistem pelaporannya tertutup dan menafikan kontrol publik. ISS bukan hanya fundamental yang dibutuhkan bangsa ini. Sekian, terima kasih. Saya Syakila Iqtiani pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.